Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu durat hatta la yasma' at-ta'dhin fa idza qada an-nida' aqbala hatta idza thuwiba bis-salah adbara hatta idza qada at-tathwib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kada lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallu rajulu la yadri kam shalla. Para jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kaum muslimin yang sama-sama mendengarkan kajian ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menambah bekal amal soleh, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah tatkala kita mengerjakannya berdasarkan ilmu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ilmu merupakan tempat di mana kita untuk mendapatkan gambaran kesesuaian antara ibadah yang kita lakukan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling mulia yang pernah dilahirkan, yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah menyampaikan risalah Allah, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan manusia tentang akhlak, tentang ibadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga Nabi, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keluarga beliau, dan juga para sahabat yang telah berjuang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebarkan agama Islam, mendakwahkan hingga Islam ini sampai ke negeri kita. Itu tidak lain berkat jasanya para sahabat. Dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada setiap kaum muslimin yang mengikuti langkah jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kiat salat khusyuk.
Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan apa saja keutamaan-keutamaan dari kepada ibadah salat khusyuk. Ya. Maka di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana langkah-langkah agar salat kita menjadi khusyuk. Ya. Karena salat itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang non-muslim. Jadi kalau kita ingin tahu membedakan apakah dia itu muslim atau tidak, lihat di dalam salatnya, apakah dia mengerjakan salat atau tidak. Sehingga bahkan di dalam hadis yang lain juga dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah pertama yang akan ditanya nanti pada hari kiamat adalah salat. Idza saluhat, kalau salatnya baik, saluha sa'iru amali, maka semua salat yang lain pun akan baik, semua ibadah yang lain pun akan baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya itu rusak, tidak khusyuk, banyak tertinggal rukun dan syaratnya, tidak fokus, tidak konsentrasi, fasadat sa'iru amali, maka semua amalan-amalan yang lain pun akan rusak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu syaitan dan juga iblis berusaha bagaimana caranya merusak salat kaum muslimin. Jadi misi mereka adalah bagaimana agar salatnya tidak mendapatkan pahala kecuali setengahnya, bahkan seperempatnya, kata Nabi SAW, sampai sepersepuluhnya, sampai tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah, alias salatnya sia-sia, seperti salatnya orang-orang munafik, di mana mereka mengerjakan salat dengan malas, wahum kusala, mereka mengerjakannya dengan berat, dengan malas. Jangankan salat, kita mengerjakan pekerjaan dengan malas pasti nggak benar, pasti nggak beres. Apalagi ini apa? Salat. Ya. Makanya merasakan bahwa salat kita terkadang tidak khusyuk, bukan kita saja yang merasakan. Sahabat Nabi pun pernah merasakan tentang salat yang tidak khusyuk. Bayangkan sahabat bersama Nabi merasakan keadaan bagaimana sholat tidak khusyuk, apalagi kita, di mana kita belum pernah berjumpa dengan Nabi dan banyak sekali godaan gangguannya dibandingkan dengan zaman sahabat. Gangguan di zaman kita, masya Allah, HP, informasi-informasi, kadang kepikiran di dalam sholat, lagi rame apa di luar, terbawa di dalam sholat, menjadi tidak khusyuk. Pohon dan kunci motor, ingat-ingatnya di mana, Pak? Di sholat. Pernah merasakan seperti itu, Pak? Kadang lupa jumlah rakaat. Kadang rakaat berapa ya? 3 atau 4 gitu. Ya, sahabat Nabi pun merasakan gitu. Di antaranya Utsman bin Abil As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ia datang menghadap Nabi menyampaikan keluhan salat yang tidak khusyuk. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana
qad hala baini wa baina salati. Sesungguhnya setan telah menjadi penghalang antara diriku dengan salatku. Jadi Utsman ini merasakan dia salat tapi pikirannya tidak di dalam salat. Ada yang menghalangi, ada yang membuat pikiran ini memikirkan materi yang lain. Oke, final bola menang mananya? Kepikiran di dalam salat. Sahabat melemparkan tentang bola teh setan. Kamu kerek gajihan, kaingetan gajihan gitu kan. Itu setan melemparkan ingatan-ingatan lain sehingga kita harusnya mengingat sholat, mengingat Allah, malah mengingat hal-hal yang lain. Wa qiraati yalbisuha alayya, dan bacaanku pun menjadi kacau gitu, lupa, hafalannya menjadi berantakan, ya, sampai seperti itu. Sahabat merasakan bagaimana gangguan di dalam sholat, ya. Padahal iman sahabat itu luar biasa, apalagi iman kita yang hidup di akhir zaman, tentu begitu lemah, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada Utsman bin Abil As, "Dzaka syaitan." Itulah syaitan. Jadi Nabi menjelaskan bahwa yang menyebabkan kamu tidak khusyuk, menyebabkan kamu mengingat perkara yang lain, itulah setan. Dan setan yang menggoda kita di dalam sholat adalah dari bangsa jin, ya. Jin yang membisikkan, yang masuk menyusup ke dalam hati kita, ya, menampilkan ingatan-ingatan di luar sholat sehingga sholat kita menjadi tidak khusyuk. Bahkan Nabi tahu namanya. Setan yang sering menggoda kita di dalam sholat ada namanya. Yuqalu lahu khanzab. Namanya adalah setan khanzab. Ya. Fa idza ahsastahu, kalau engkau merasakan kehadiran setan ini, hatimu menjadi tidak fokus, hatimu jadi memikirkan hal-hal yang lain, fata'awwadz billahi minhu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min hamzihi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa lamsihi wa nafasihi. Aku berlindung kepadamu dari bisikannya, dari gangguannya, dari sentuhannya, dan yang lainnya. Karena memang setan itu tidak akan pernah istirahat. Dia akan terus mengganggu kita, menggoda kita. Baik di luar ibadah ataupun di dalam ibadah. Terlebih-lebih dalam ibadah. Karena keselamatan seorang muslim itu ada dalam ibadah. Jadi benteng pertahanan terakhir itu ibadahnya. Kalau ibadahnya rusak, maka itulah yang diinginkan oleh setan. Misi utama setan adalah menjadikan manusia lalai, ghaflah dari ibadahnya. Ibadahnya kosong. Hanya gerakan fisik saja. Tidak dihadirkan dengan apa? Dengan hatinya. Ya. Watfil ala yasarika salasan. Dan meludahlah
ke arah sebelah kirimu 3 kali. Tapi bukan berarti meludah itu harus mengeluarkan apa? Air liur sampai mengotori apa? Karpet masjid gitu kan. Cukup kita meludah dengan seperti gitu. Ya. Tidak harus sampai keluar apa? Sengaja mengeluarkan air ludah. Apalagi kalau lagi sholat berjamaah di samping kita ada siapa? Ada orang gitu kan. Kita ludahin dia marah nantinya. Tidak harus. Ya. Fafa'altu dzalik fa'adhabahu Allahu anni. Maka Utsman bin Abil As pun melaksanakan nasihat dari Nabi dan hilanglah bisikan tersebut dan kembali menjadi khusyuk di dalam salatnya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat yang lain juga Nabi menjelaskan bagaimana cara setan membisikkan ke dalam hati manusia supaya salatnya tidak khusyuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya lis-shalah," jika dikumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Adbar syaitan, maka setan pun lari karena mereka tidak nyaman dengan suara azan. Ya, merasa terganggu dengan suara azan. Ya. Jadi kalau ada manusia merasa terganggu dengan azan, berarti dia jelmaan siapa? Setan. Ya. Gandeng cenah azan gitu kan. KTP-nya muslim, berarti dia jelmaan setan. Karena yang merasa tidak nyaman dengan azan hanyalah setan. Walahu durat, dan setan ketika mendengarkan azan kentut dia terbirit-birit. Ya, kentut dia, lari. Hatta la yasma'ut ta'dzin. Kenapa dia kentut? Supaya dia tidak mendengarkan suara azan. Maka kalau kita pindah rumah dan di rumah itu kita merasakan gangguan jin, gangguan setan, azan Pak. Azan di rumah itu. Atau dibacakan surat Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana rumah dibacakan surat Al-Baqarah maka setan akan lari. Akan lari, Pak. Ya. Makanya kalau ada rumah angker dijual murah, ambil Pak, gak usah takut, ambil, bersihkan, habis dibersihkan azan di situ, habis azan bacakan surah Al-Baqarah, lumayan Pak. Nah aja beli imah seberapa? Mahal, ya, apalagi KPR gitu kan, riba, ya, cari rumah yang murah. Ya, seperti itu. Fa idza qada nida aqbala. Ketika azan sudah selesai, setannya datang lagi, Pak. Mau apa dia datang lagi? Datang ke masjid bahkan. Ya. Datang ke masjid. Ngapain? Mau sholat? Bukan. Bukan untuk sholat mereka datang ke masjid. Tetapi untuk memasukkan apa? Bisikan. Makanya ketika sholat berjamaah rapatkan apa? Saf, supaya setan tidak masuk. Ya, supaya setan tidak ikut mengganggu kita. Rapatkan barisan. Ya. Hatta idza suwiba bis shalah adbara. Tatkala dikumandangkan iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, setan lari lagi. Lari lagi dia.
Saat selesai dikumandangkan iqamah, aqbala, dia datang lagi, Pak. Dia datang lagi. Masya Allah. Tidak bosan mereka itu. Dan memang tujuannya itu. Pekerjaannya itu. Yang ditugaskan oleh iblis. Ya. Hatta idza qada at-taswib aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kada. Sampai dia pun masuk menyelusup ke dalam hati manusia dan menyampaikan bisikan-bisikan, ya fulan, Kang Fajri, ingat tadi nyimpen duit di mana? Ingat, ke penting jadwal naon? Jadwal final. Ingat, pamajikan di imah. Pangmeserkeun oleh-oleh. Ingat. Banyak yang diingat di dalam apa? Di dalam sholat. Sampai rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, sampai kita tuh melamun, Pak. Sholat berat, pernah ngalamun sholatnya. Komo lamun aya konflik nah HP jeung sajeng istri, wah balik mesti dicarekan ke pemajikan ya. Peka ingat di dalam sholat. Ya. Pasti diingat-ingat dalam sholat. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhallu rajulu la yadri kam shalla. Terus dia pun terbuai dengan hayalan-hayalan atau ingatan yang dilemparkan oleh setan sehingga menjadi terbawa arus. Ingat bola kesahan menang, kita menghayal. Bola nakumaha, masukun nakumaha. Jadi kebawa arus gitu, terbawa arus apa? Hayalan. Sampai dia pun lupa berapa jumlah rakaat. Sampai lupa jumlah rakaat. Ya. Nah, ini diantara hal yang terjadi ketika kita sholatnya tidak khusyuk. Sampai lupa sholat itu. Ya. Lalu bagaimana solusinya supaya kita bisa khusyuk? Yang pertama, ihdar atau menghadirkan, merasakan bahwa kita ketika sholat itu sedang menghadap Allah. Sakitu ya Pak. Bahwa kita tuh sholat sedang menghadap Allah. Ya. Menghadap Sang Pencipta. Menghadap Rabb kita yang Maha berkuasa. Semua alam semesta ini milik Allah. Ya. Dan ketika kita merasakan hal yang demikian, maka itulah yang dinamakan dengan ihsan. Karena yang dimaksud dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarah, kalau kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah melihat kita. Jadi kalau kita sholat, yakini bahwa Allah sedang melihat kita. Sedang melihat bahwa kita sedang berdiri, bersedekap, membaca Al-Quran, kita sedang ditatap, dilihat oleh Allah. Maka insya Allah kita pun akan khusyuk salat kita, merasa dilihat, ya. Dan Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika kamu sholat, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, bertawakkallah hatimu kepada Allah.
Tolong itu anak-anak ya. Si Isyam dipegang. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah. Pasrah. Itu yang akan membuat hati khusyuk. Sambil merasakan apakah ibadah kita ini akan diterima atau tidak. Dan biasanya orang yang ada semacam keraguan dalam sholat, apakah diterima atau tidak, pasti akan merasa hati-hati dalam sholatnya. Ingin sholatnya diterima. Sehingga dia melaksanakan ibadah dengan sebagus mungkin supaya ibadahnya diterima. Dan pasti dia mengerjakannya tidak akan main-main. Tidak akan sambil melamun. Kalau dia berharap ingin agar sholatnya diterima. Jadi antara harapan dan rasa khawatir itu berkecambuk di dalam hati kita. Harapannya ingin diterima, khawatirnya ditolak. Coba Pak, kalau kita ingin melamar, datang ke mertua, mungkin nggak kita ngobrol dengan orang tua sambil melamun? Atau sambil main-main, tidak serius? Tidak mungkin Pak. Kita ngobrol sama mertua pasti khusyuk, pakaiannya rapi, menyampaikan dengan wajah yang berseri-seri di hadapan mertua kita, dan bercampur antara harapan dan cemas. Harap diterima lamaran kita, pengajuan kita, pengen menikahinya. Yang kedua, cemas kalau tidak diterima. Itu Pak, ya. Jadi alladzi yaraka hina taqum. Allah yang melihat salatmu ketika kamu sedang berdiri. Jadi berdiri salat, Allah melihat, menyaksikan bagaimana kamu berdiri, bagaimana kamu membaca, bagaimana kamu bersedekah. Ya. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat gerakan kamu ketika sujud. Ya, Allahu Akbar. Allah melihat. Allahu Akbar. Allah pun melihat. Jadi gerakan kita dilihat oleh Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar bacaan kamu, dan Allah Maha mengetahui tentang gerakan-gerakan kita. Salat dilihat sama orang lain saja kita ini khusyuk, dilihat oleh guru, dilihat oleh jamaah, dilihat oleh bos, khusyuk kita sholat. Ya, apalagi kalau kita merasakan dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya lebih khusyuk. Harusnya lebih khusyuk. Ya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yakinilah bahwa kita jika bisa menghadap Allah atau sholat dengan khusyuk, ya, maka nanti di yaumil qiyamah kita pun akan menghadap Allah dengan keadaan berseri-seri. Artinya begini Pak, sholat itu kita menghadap Allah di dunia. Nanti di akhirat kita pun akan menghadap Allah. Ya. Ibnu Qayyim menjelaskan, barang siapa yang sholatnya khusyuk di dunia, maka nanti di yaumil qiyamah dia akan menghadap Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan berseri-seri. Bahkan dia bisa sujud nanti di hadapan Allah langsung.
di surga. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Allah menceritakan nanti di hari kiamat semua manusia akan dihadapkan kepada Allah. Yauma yukshaf, saat disingkap hijab. Hijab karena di hari kiamat nanti yang bisa melihat Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ada orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika disingkap hijab Allah dan mereka pun diperintahkan untuk sujud, fala yastati'u. Mereka tidak bisa sujud, Pak. Gak bisa. Yang disingkapkan apanya? As-saq, betis. Bukan berarti seperti betis manusia, bukan. Ya, betis Allah yang layak bagi Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Tapi tidak sama dengan makhluk. Semua orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak bisa sujud. Kenapa? Orang kafir sudah jelas mereka tidak beriman. Orang munafik kenapa tidak bisa sujud? Karena sholatnya bukan karena Allah. Tidak ikhlas, malas salatnya juga, dan juga tidak khusyuk, tidak bisa sujud. Kemudian Allah menceritakan tentang gambaran orang-orang beriman di ayat setelahnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang beriman itu mereka dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena mereka ketika di dunia diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk sujud, mereka mengerjakannya dengan khusyuk, mengerjakannya dengan ibadah yang terbaik. Tentu kita ingin termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat yang ketiga agar kita bisa khusyuk dalam salat kita adalah meyakini bahwa kita sedang berbicara, bermunajat dengan Allah. Berbicara. Jadi ketika kita salat, Allahu Akbar. Ya. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sedang apa? Sedang ngomong. Kita sedang berbicara. Kita sedang baca Quran, membaca ayat Allah. Berarti kita sedang apa? Sebenarnya sedang berdialog. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Mungkin kita tidak tahu sebenarnya Allah itu saat kita memanjatkan pujian, Allah membalas pujian kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat, membagi surat Al-Fatihah dengan dua bagian. Li'abdi ma sa'ala. Bagian yang pertama untukku, kata Allah. Bagian yang kedua untuk hamba. Itu kata Allah.
surat Al-Fatihah itu. Ya. Bagian yang pertama dari alhamdulillah sampai iyyaka na'bud, sampai situ Pak. Itu semua pujian untuk Allah. Kita mengagungkan Allah. Allah merasa bangga. Allah merasa tersanjung dengan apa? Dengan pujian-pujian kita. Sok berapa? Ketika istri bapak lagi marah, bagaimana caranya? Sanjung-sanjung, puji-puji. Marahnya reda kan? Pasti reda. Yang sudah menikah pasti senyum-senyum. Yang belum menikah ada? Alhamdulillah semuanya udah menikah ya. Gak ada jomblo ya. Iya. Istri kita juga senang disanjung-sanjung, dipuji-puji, apalagi Allah. Kita sedang sholat, menyanjung, memuji Allah. Segala puji hanya milik-Mu ya Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau Maha Pengasih. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini. Engkau begitu sayang kepada kami ya Rabb. Kami bisa tidur, bisa makan, bisa hidup, bisa bernafas. Tak lepas dari kasih sayang-Mu ya Rabb. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Kasih sayang-Mu akan kami terima lebih dahsyat, lebih besar pada saat nanti di akhirat. Di akhirat kami akan mendapatkan surga-Mu ya Rabb. Itu adalah kasih sayang Engkau. Semua amalan perbuatan kami akan dibalas oleh Engkau, dibalas dengan pahala. Itu adalah kasih sayang-Mu ya Rabb. Kita sedang berdialog. Ya. Maliki yaumiddin. Engkau pemilik hari kiamat. Di hari kiamat nanti kami tidak berdaya ya Rabb. Kami tidak bisa membela diri. Semua apa yang kami lakukan, Engkau tahu. Dan Engkau akan menghisab kami. Kami tidak bisa bernegosiasi di hari kiamat. Kami tidak bisa memberikan sogokan-sogokan. Kami tidak bisa membeli hakim. Kami tidak bisa menyewa pengacara. Karena semua keputusan di hari kiamat itu milik Allah. Kita sedang menyanjung Allah, memuji Allah, meminta perhatian, meminta kasih sayang Allah supaya kita disayangi dalam sholat itu. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Nah ini bagian yang pertama. Allah menjawab tuh pujian kita ketika kita membacakan alhamdulillah. Apa kata Allah? Hamadani abdi, sungguh hambaku sedang memujiku. Kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kata Allah? Dijawab sama Allah. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kita katakan Maliki yaumiddin. Allah jawab. Majjadani rabbi, majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku, sedang memuliakanku. Iyyaka na'bud. Ketika kita membacakan Iyyaka na'bud, inilah Engkau beribadah untukku. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah pemberian Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya. Iya wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan. Jadi Allah akan memberi pertolongan. Karena hamba-Nya memujinya, Allah senang, Allah tersanjung, Allah pun karim, dermawan, Allah pun kasih. Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Nasta'in, meminta apa? Pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah agar kita istiqomah di jalan yang lurus. Ghairil siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai,
dan jalan orang yang sesat. Ya. Itu kalau kita merasakan hal yang seperti ini, insya Allah salat kita akan khusyuk, pasti akan khusyuk. Ya. Baik, berikutnya yang berapa sekarang? Ya. Mungkin nggak ketika kita berbicara dengan orang, terus kita asik main HP, kira-kira apa perasaan dia? Tidak nyaman kan? Pasti tidak akan senang. Yang namanya orang berbicara, kita harus ngapain? Mendengarkan, perhatikan, khusyuk. Istri kita kalau lagi ngobrol dengan kita, kitanya tidak fokus, marah istri kita. Tahu-taunya cemberut aja. Gitu kan? Karena kita tidak fokus. Nah, kita dalam sholat pun sama. Kita sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita konsentrasi di dalam merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat berikutnya, ya. Merasakan bahwa sholat yang kita kerjakan ini anggap sebagai sholat terakhir atau sholat perpisahan. Pernah nggak Pak membayangkan? Mungkin setelah salam kita meninggal. Jarang kayaknya Pak ya, yang kita bayangkan setelah salam dapat uang gitu ya. Atau mau dikasih hadiah mungkin ya. Ya. Jadi bayangkan sholat yang kita kerjakan itu sebagai sholat terakhir. Mungkin kita tidak akan sholat lagi setelahnya itu. Karena usia kita habis. Sudah waktunya kita diambil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti sholat kita akan khusyuk. Apalagi kalau ingat dengan kematian. Ingat mati. Pasti sholat kita akan lebih khusyuk. Ya. Jangan dibalik. Lagi kerja di pabrik, ingat mati, loyo Pak. Lagi kerja, ingat apa? Ingat mati, pasti loyo. Kalau kerja harusnya ingat apa? Ingat masa depan. Insya Allah masa depan kita masih jauh, berarti kita harus bekerja sungguh-sungguh. Kalau sholat, bayangkan sholat itu adalah sholat terakhir. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, "Idza kunta fi shalatik," jika engkau akan melaksanakan ibadah salat, fasalli salata muwaddi', maka salatlah seperti salat terakhir. Seolah-olah sebentar lagi kita akan meninggal. Ya. Dan Ibnu Rajab, salah seorang ulama menjelaskan, walidzalika umiran nabi an yusalliya salata muwaddi' li'annahu man istash'ara annahu muwaddi' bi salati atqanaha ala akmali wujuhiha. Karena kalau dia meyakini bahwa salat ini akan mengantarkan kita kepada ajal, kepada kematian, pasti dia akan melaksanakan salat dengan cara yang lebih sempurna, dengan cara yang paling baik. Saya percepat. Kiat yang kelima agar salat kita khusyuk adalah memahami apa yang kita baca. Ya, memahami apa yang kita baca. Ya, Allahu Akbar. Ikuti dalam hati kita, Allah Maha Besar. Ya, walaupun tidak harus persis maknanya, dalam hati kita sesuai apa yang kita pahami aja. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan pujian yang kita sampaikan. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau yang maha tinggi. Kita fahami betul. Wadduha, baca Al-Quran, baca suratnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Ikuti dalam hati kita, insya Allah kita akan lebih khusyuk. Ya.
Kemudian yang kiat yang keenam, ya, bacalah zikir-zikir yang lain. Misal doa iftitah itu kan banyak riwayatnya. Maka dibolehkan kita misalnya membaca, terkadang menggunakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini bil ma'i was salji wal barad kama yunaqqa as-thawbu bil ma' dan seterusnya. Kita variasikan bacaan-bacaan kita supaya salat kita lebih khusyuk. Kemudian membaca surat. Surat pun sama, jangan kuliah deui, kulhu deui. Kuliah aja mah kulhu. Sekali-kali baca surat yang lain. Ya, supaya kita lebih khusyuk. Kemudian kiat yang ketujuh, ya, melakukan persiapan sholat. Persiapan sholat pun penting. Berwudu dari rumah, pakai pakaian-pakaian yang layak untuk sholat, pakai koko, kopea, jubah, gitu kan, pakai minyak wangi, kemudian hadir sebelum adzan. Insya Allah semua itu adalah persiapan-persiapan yang akan membuat kita sholatnya apa? Khusyuk. Ya. Yang kedelapan, ya, jauhi hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Apa itu contohnya? Tempatnya yang bersih, tidak ada gambar, karena terkadang kalau tempatnya bau, sholat pun menjadi tidak khusyuk. Atau ada gambar di depan, harusnya kita khusyuk, kita malah melihat apa? Melihat gambar. Makanya Pak, kalau sholat pakai koko atau pakai jaket, pakai jas, jangan di belakang punggung kita ada apa? Jangan ada gambarnya, karena mengganggu orang yang di belakang kita. Ya. Selain tempat, ya, juga hal-hal yang mengganggu pikiran. Misalnya sholat dalam keadaan lapar, pasti yang diingat apa? Makanan. Atau sholat sakit perut, itu akan membuat tidak khusyuk. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau makanan sudah dihidangkan, perut kita lapar, makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Kalau sudah dihidangkan, kalau belum, sholat dulu kalau belum, ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdoa, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk. Ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Itu 4 poin di dalam doa itu. Ya, saya akan ulangi. Ya, boleh dihafal. Allahumma inni, silakan diikuti. A'udzubika min ilmin la yanfa'. Satu, ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Ya, 2. Pertama, ilmu tidak bermanfaat. Kedua, hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Wa min nafsin la tashba'. Dari nafsu yang tidak pernah puas, terus mencari kepuasan haram. Ya, sudah dikasih istri, nyari selingkuhan. Ada makanan halal, nyari yang haram. Ada kambing, nyari babi. Ada jus, nyari khamar. Gak pernah puas. Yang terakhir, wa min du'ain la yusma'. 4. Wa min du'ain la yusma'. Dari doa yang tidak didengar, yang tidak dikabulkan, yang tidak diijabah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kiat-kiat ini membantu kita agar sholat kita menjadi khusyuk
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ya. Berkaitan yang untuk hari Safar, ada batasannya untuk berapa hari? Ya. Kata para ulama dan juga dikuatkan dalam hadis Nabi itu sampai 3 hari, ya, 3 hari 3 malam, ya. Dalam riwayat yang lain juga selama kita safar itu kita tetap dibolehkan untuk jamak dan qasar, kecuali kita sudah mukim di sana lama, ya, lebih dari 3 hari, ya, atau lebih dari hal yang lainnya, maka lebih diutamakan kita melaksanakan ibadah sempurna. Ya, misalnya ketika kita umroh, ya, umroh itu kan termasuk safar, maka 10 hari di sana kita boleh sholat kita di jamak dan qasar, tidak ada batasan, ya. Ibadah haji berapa hari di sana? Biasanya sampai 1 bulan, kan? Maka selama di sana kita boleh untuk di jamak dan qasar. Jadi selama kita masih menyandang nama musafir, maka disitulah kita boleh untuk di jamak dan qasar. Kecuali sudah lebih dari misalnya 1 tahun, 2 tahun bekerja di Saudi setahun 2 tahun, maka itu sudah termasuk mustautinin. Apa itu mustautinin? Lebih dekat untuk menetap, walaupun bukan penduduk asli. Ya, maka sudah waktunya kita untuk melaksanakan sholatnya dengan sempurna dan juga tidak harus dijamu. Begitu ya? Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Cukup Pak ya? Ummahat? Tidak ada? Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.